Peranan hakim pengawas dan pengamat. Eksistensi hakim pengawas atau wasmat itu tersebut di dalam pasal 277 KUHP yang menyatakan 277 KUHP ayat 1 yang menyatakan pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Ayat 2-nya, hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang disebut hakim pengawas dan pengamat ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama 2 tahun. Jadi hakim pengawas dan pengamat itu hakim yang mendapat tugas khusus mengadakan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan dalam hal pidana perampasan kemerdekaan. Pengawasan ini ditujukan pada luar diri hakim terhadap jaksa dan petugas LP. Sedangkan pengamatan ditujukan untuk hakim sendiri, yaitu meneliti dan menilai hasil kerjanya sendiri berupa pemindanaan sebagai bahan penelitian bagi pemindanaan yang akan datang. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 7 tahun 1985 tentang petunjuk pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat, hakim pengawas dan pengamat dapat berjumlah lebih dari 1 orang pada satu pengadilan negeri. Hal ini tergantung pada banyak sedikitnya jumlah narapidana yang ada dalam ruang lingkup tugas pengadilan negeri yang bersangkutan. Sebagai contoh, di suatu daerah hukum pengadilan negeri terdapat lebih dari satu lembaga pemasyarakatan atau hanya satu lembaga pemasyarakatan, tetapi dengan kapasitas penampungan yang besar. Maka diperlukan hakim pengawas dan pengamat lebih dari 1 orang. Masa jabatan hakim pengawas dan pengamat itu paling lama 2 tahun, sebagaimana bunyi pasal 277 ayat 2 KUHP. Maksud adanya pembatasan waktu 2 tahun untuk memberikan kesempatan pada hakim-hakim lain di pengadilan negeri tersebut. Manfaat yang besar bagi peningkatan profesionalisme hakim itu sendiri yaitu 1 akan menambah pengetahuan dan pengalaman sehingga putusan yang dijatuhkannya akan bermanfaat bagi pembinaan narapidana. Yang kedua, mengetahui pengaruh dari putusan yang dijatuhkan terhadap narapidana. 3. Mengetahui sejauh mana manfaat dari putusan yang dijatuhkan. 4. Akan lebih mengakrabkan hubungan antara penegak hukum. Berakhirnya masa jabatan hakim pengawas dan pengamat. 1. Masa jabatannya sebagai hakim atau sebagai hakim pengawas dan pengamat telah berakhir. 2. Meninggal dunia sebelum berakhir masa jabatannya. 3. Pindah tugas ke daerah lain. 4. Diberhentikan dengan tidak hormat sebagai hakim. 5. Secara sukarela mengundurkan diri sebagai hakim pengawas dan pengamat. Tujuan pembentukan hakim pengawas dan pengamat sebagai aspek pengawasan dan aspek pengamatan. Aspek pengawasan itu sendiri yakni memastikan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pasal 280 ayat 1 KUHP. Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan. Apakah putusan dilaksanakan sesuai bunyi amar putusan yang telah dijatuhkan majelis hakim, khususnya amar putusan berupa perampasan kemerdekaan narapidana. Bahwa perlu ditegaskan di sini, hakim pengawas dan pengamat tidak mengakibatkan hakim tersebut menjadi kepala lembaga pemasyarakatan. Mungkin teknis pengawasannya dilakukan oleh Kepala Lembaga Direktur Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM bersama-sama kejaksaan setempat.
Pengawasan hukum berarti tugas jaksa sebagai pelaksana putusan hakim akan diawasi oleh hakim pengawas dan pengamat. Dalam arti hanya untuk menjamin benar-benar dilaksanakannya putusan dengan baik oleh jaksa dan petugas lembaga pemasyarakatan. Bukan berarti pengawasan vertikal, dalam arti pengawasan dari atas ke bawah atau dari atasan ke bawahan, tetapi pengawasan ke samping atau horizontal dan tidak dilakukan secara fisik, melainkan dilakukan secara administratif. Keuntungan adanya pengawasan oleh hakim wasmat dalam pelaksanaan putusan, satu, akan mencegah dan menghindari terjadinya penyimpangan yang mungkin terjadi pada tahap pelaksanaan hukuman. Hal ini bisa berupa pemalsuan isi putusan, misalnya mengganti pidana yang tercantum dalam amar putusan, yang semula amarnya pidana penjara selama 4 tahun misalnya menjadi diubah 4 bulan. Kasus penukaran narapidana, yakni misalnya menukar napi yang seharusnya menjalani pemidanaan diganti dengan napi bayaran, sehingga napi yang sebenarnya tidak perlu menjalani hukuman. Selanjutnya, penyimpangan dalam lembaga pemasyarakatan, membolehkan napi pulang ke rumah pada malam hari dan kembali lagi ke lembaga pemasyarakatan pada pagi hari. Yang kedua, memberikan pengertian bahwa pemindanaan tidak dimaksudkan untuk memberikan penderitaan dan kesengsaraan kepada narapidana. Membina agar napi dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, bahwa tidak lagi fokus pada upaya pembalasan yang berujung pada penyengsaraan pelaku kejahatan, tetapi lebih kepada pembinaan agar seorang narapidana dapat kembali hidup di masyarakat dengan baik. Jadi dalam hal ini konsep penjara diubah menjadi lembaga pemasyarakatan, yang berarti orang yang dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan adalah untuk dimasyarakatkan kembali. Yang ketiga, manfaatnya menambah pengetahuan hakim pengawas dan pengamat, serta memperluas pandangan mengenai pengaruh dari keputusan yang dijatuhkannya terhadap narapidana setelah mengetahui secara langsung keadaan narapidana dalam menjalani hukumannya. Jadi hakim nantinya diharapkan akan mempunyai banyak pertimbangan yang harus diperhatikan dan difikirkan sebelum putusan dijatuhkan, yang akhirnya putusan tersebut akan dapat dilaksanakan dengan efektif dan memenuhi sasaran. Aspek pengamatan, pengamatan yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidana diharapkan dapat bermanfaat bagi penjatuhan pidana yang tepat pada masa yang akan datang. Pengamatan dilakukan untuk bahan penelitian bagi pemindanaan yang akan datang agar dapat lebih memberikan kemanfaatan khususnya bagi narapidana. Maksud tugas pengamatan itu sendiri yang pertama mendapatkan dan mengumpulkan data tentang perilaku narapidana, yang kedua mengadakan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku narapidana dengan pidana yang dijatuhkan. Manfaat yang besar bagi peningkatan profesionalisme hakim itu sendiri yaitu satu, akan menambah pengetahuan dan pengalaman sehingga dalam melakukan pengawasan ditekankan pada apakah putusan sudah dilaksanakan sesuai asas-asas perkemanusiaan, apakah cara pembinaan terhadap narapidana tertentu sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan pemasyarakatan, yaitu mengembalikan napi narapidana menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh pada hukum, bahwa dalam melakukan pengamatan diharapkan yang ditekankan apakah suatu putusan pidana sudah tepat atau belum. Peranan hakim pengawas dan pengamat.
Aspek pengamatan. Pengamatan yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidana diharapkan dapat bermanfaat bagi penjatuhan pidana. Register pengawasan dan pengamatan itu sendiri memuat satu nomor urut perkara yang didaftar dalam register, yang kedua nomor register perkara pada pengadilan negeri yang memutus perkara, yang ketiga identitas narapidana yang meliputi nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, alamat, tempat tinggal atau domisili dan agama. 4. Memenuhi putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan MA. Hal ini dimaksudkan sebagai dasar hakim, pengawas dan pengamat mengirimkan hasil pengawasan dan pengamatan kepada hakim yang memutus perkara. 5. Lama pidana yang dijatuhkan. Untuk menunjukkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan dengan pertimbangan diantaranya yang 1. Tingkah laku terdakwa selama persidangan. 2. Perbuatan sebelum melakukan tindak pidana. 3. Delik yang dilanggar. 4. Mengetahui sudah berapa lama narapidana berada di LP. 5. Nomor dan tanggal berita acara pelaksanaan putusan pengadilan. 6. Tanggal terpidana yang diberi lepas bersyarat dan sebagainya. 7. Tanggal narapidana yang dikeluarkan dari LP karena habis masa pidananya. 8. Memuat kolom keterangan. Register pengawasan dan pengamatan ini dibuat diisi datanya oleh panitera. Register tersebut dibuat panitera setelah menerima tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang dikirim oleh jaksa. Hakim Asmat tinggal mengecek mengenai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah dijatuhkan, sehingga dapat mengetahui bahwa putusan pengadilan sudah mulai dilaksanakan.